Pada tutorial sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat blockout atau prototype level design dengan cepat. Lalu kita akan gunakan level tersebut dan membuat goal finishnya. Di sini saya sudah memposisikan level tersebut dan juga bolanya ke dalam maze-nya. Jadi artinya floor nanti kita nggak pakai lagi. Tapi sebelum floor kita delete, kita ke level blueprint terlebih dahulu. Karena kita harus menyesuaikan supaya sekarang si maze kita yang jadi objeknya. Kita hanya perlu mengganti floor ini jadi maze, semudah itu. Tapi pastikan kita referensinya ke maze itu sendiri. Ini masih ke floor, jadi kita harus ke marble maze, klik maze-nya, dan baru kita referensikan reference to maze. Sudah, kita cuma tinggal perlu ganti. Ini targetnya jadi dia. Sekarang ini juga jadinya sih dia juga, bukan menggunakan floor lagi. Floor ini sebenarnya sudah boleh di delete. Begitu pula juga dengan platform floor yang ada di sini, delete. Dan artinya sekarang kita sudah bisa pakai. Belum bisa karena dia akan ada error. Karena memang kita lupa mengganti mode statiknya jadi movable. Ini dia masih statik ya, mobility-nya kita harus ganti movable, kalau nggak dia nggak bisa digerakin. Nah sekarang udah bisa, udah berfungsi seperti demikian, dan saya juga sendiri siapkan lubangnya untuk bisa kita keluar. Tapi tentunya kita mau bikin event supaya kalau kita keluar dari lubang ini ya mungkin kita gamenya dianggap menang. Jadi kita masukin yang namanya trigger box. Trigger box ini sama seperti kayak trigger yang bentuknya seperti box. Jadi kita posisikan box ini pas di bawah dari lubang ini. Ya rasa sudah oke, tapi juga jangan lupa ya jadikan child dari si maze-nya. Kalau enggak nanti ini nggak ngikut-ngikut. Jadi kalau kita nggak jadikan child, misalkan saya undo dulu, terus saya bikin dia tetap kelihatan pada saat kita play, karena nggak gitu kelihatan ya. Nah di bagian sini rendering itu yang bentuknya trigger box seperti ini pasti nggak kelihatan nih, aktor hidden in game. Kita nyalain nih supaya tetap kelihatan. Dan kalau kita play, tuh si trigger boxnya masih keluar-keluar jadinya ya kan. Nah ini kita nggak mau nih, karena kan kita mau si trigger boxnya itu dia mengikuti daripada maze-nya. Jadi kita taruh di dalam jadi child jadi maze, sehingga pada saat kalau kita gerakin maze-nya, ya trigger boxnya stay di situ, nggak akan pindah-pindah. Tinggal kita level coding blueprint si trigger box tersebut. Tentu saja kita bikin referensi ke trigger box dengan membuat itu dia eventnya collision tor begin overlap. Jadi pada saat dia mulai tabrakan dengan trigger box, mungkin kita mulai dengan print string dulu saja seperti biasa. Dan kita bilang dia itu win di sini kondisinya. Dan kalau kita play sekarang harusnya dia belum bisa harusnya, karena masih ada satu lagi yang lupa saya centang, yaitu pada bagian generate overlap events dari kedua objek. Objek si trigger box ini memang namanya overlap event di bagian collision itu otomatis biasanya sudah ada nih kecentang ya, generate overlap events kecentang. Tapi biasanya si lawan kita yaitu si bolanya ini belum nih, generate overlap eventnya masih belum kecentang, jadi dia nggak saling ketemu deh. Dengan begitu kalau sama-sama sudah dicentang berarti nanti pasti event overlappingnya akan muncul dan dia udah keluar winnya ya di situ. Tapi jangan lupa pada saat overlap event itu generate itu ada dua loh centangannya, kalau kalian nggak teliti, generate overlap events sama generate overlap events during level bla 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 istilahnya. Yang benar adalah paling atas nih generate overlap eventsnya, jadi jangan sampai kebalik. Sekarang kita mau tambahin timer supaya kita tahu kalau menangnya itu dalam time berapa. Kita bisa ke utility lalu ke bagian time, di situ ada get game time in seconds. Kita bisa langsung hasil returnnya itu ke dalam string kita mau tampilin. Nah ini menarik nih, dia langsung dirubah ya, karena ini float dirubah convert langsung jadi string, dan kita bisa dapetin hasilnya itu nanti berupa time, kita berapa lama menyelesaikannya. 5 second ya, dia panjang sekali. Supaya nggak terlalu panjang gitu, kita convert dengan to text yang kita mau rubah to text float ya. Di sini dia kan bentuknya float, terus kita baru arahin ke string yang ini. Yang ini udah nggak pakai lagi, sekarang dia dari text dirubah ke string karena ini hasilnya teks ya. Dan ini kita bisa atur supaya di belakang komanya itu mungkin jangan sebanyak tadi kan komanya baik banget ya, ini 3 aja, atau mungkin kalau mau kecilin jadi 2. Dengan demikian nanti koma di belakangnya tadi nggak sepanjang yang barusan kita lihat. Jadi sekarang komanya udah lebih pendek, cuma 2 digit di belakang koma. Ya kalian bisa atur sendiri sih, kalian mau berapa atau bahkan nggak mau sama sekali. Nah ini kita juga mau rapiin lagi, pesannya jangan masa cuma tulisan, kita mau tambahin string lainnya. Jadi tambahin di sini di dalam
yang namanya utilities. Di situ juga ada string lagi, dan string itu bisa append. Append ini nanti kita bisa gabungin string, beberapa string sekaligus. Kita bisa bilang aja dari depan, misalkan you win, kemudian your time is. Nah, di sini yang B-nya ini baru kita masukin angkanya. Tambahin lagi pin, misalkan mau di belakangnya seconds gitu kan, your time is berapa. Ini kan angka seconds-nya di sini. Berarti tambahin seconds-nya di sini. Baru deh hasil dari append-nya itu kita masukin ke dalam string yang nantinya tampil seperti yang kita gabungin string dari tulisan kita juga dengan timer yang sudah dicatat. Ya, itu dia, your time is 6,89 second. Iya, di sini lupa menggunakan spasi ya. Ini ada spasi harusnya, dan di sini juga harusnya di depan ada spasi dulu biar nggak terlalu nempel kayak tadi. Sekalian juga mungkin setelah dia menang kita bisa restart levelnya. Jadi kita bisa bilang namanya open level. Open level by name. Nah, name-nya ini tinggal kita contek namanya kan Marble Maze ya, di sini benar-benar sama persis. Saya ketik Marble Maze sama persis dan kita arahin, tapi masa langsung habis print string langsung restart level? Ya enggak lah, kita delay dulu dong pastinya. Delay dulu. Mungkin delay, kalian mau delay berapa seconds? Di sini mungkin 2 seconds kali ya. Dengan begitu nanti setelah keluar pesannya dan kita sudah menunggu selama 2 detik, 1, 2, dia gamenya akan ulang lagi dari awal. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.